Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin di halaman 7 ya, bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bani udud. Nikmatul udud pada dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma maknal iman. Lan anapun utawi maknane iman bil yaumil akhiri ing dina akhir. Itu ya. Makna iman yang sebenarnya terhadap hari akhir. Iman itu secara bahasa artinya iman, percaya, ya kan. Kemudian secara istilah itu meyakini dengan hati atau menetapkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengerjakan dengan af'al, pekerjaan. Jadi tiga diskaliguskan. Menetapkan dalam hati, tasdiqun bil qalbi, meyakini dengan hati, mengucapkan ikrar dengan lisan, kemudian melaksanakan dengan pekerjaan. Itu secara istilahi. Tetapi kalau secara logat, iman artinya percaya. Iman terhadap hari akhir. Imannya tadi penjelasannya, hari akhir itu apa? Ya kan? Hari akhir yang dimaksud adalah hari yang paling akhir Allah ciptakan, yakni hari di mana manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur, atau disebut namanya khatil saniyati, tiupan yang kedua. Nanti setelah kiamat terjadi, semua makhluk Allah meninggal dunia, ya kan? Semua meninggal dunia, manusia semua meninggal. Kemudian Allah memerintahkan malaikat peniup sangkakala untuk meniupkan kembali, dan semua makhluk Allah bernama manusia yang sudah ada dalam kuburnya masing-masing akan bangkit kembali. Ini dikenal namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan ini adalah hari terakhir, hari dunia yang terakhir. Jadi masih masuk kategori hari di dunia. Itu secara umum, ya kan? Secara umum begitu. Bahwa bagaimana sih cara mengimankannya kepada hari akhir? Itu secara kubro, ya, kiamat kubro, akhir untuk keseluruhan. Bisa jadi ada akhir untuk secara personal, pribadi-pribadi, yakni kematian, ya kan. Hari akhir buat pribadi-pribadi. Dia adalah anta taqida yentane kadaken sira anallaha ta'ala satemene utawi Allah ta'ala iku ya ba'atsu nangiaken sapa Allah al khalqa ing makhluk ba'dal mauti ing dalam sakwise mati, wa yuqifuhum fi urasatil qiyamati, wa yuqifulan menengaken, menempatkan Allahum pada khalqun makhluk fi urasatil qiyamati, pada di atau di pelataran kiamat, di alun-alun kiamat. Urasat ya, urasatil qiyamah. Wa yad'ul mizana, wa yad'ulan nunda, meletakkan Allah al-mizana, timbangan, al-mizana ing timbangan. Maka di urasatul qiyamah, di pelataran, di ruangan yang sangat luas, itu kan, yang mampu menampung semua makhluk dari sejak Adam, manusia sejak Adam sampai akhir,
ditampung dalam satu tempat namanya urasatil qiyamah. Kemudian Allah juga mendatangkan mizan, timbangan, ya kan? Wa wada'al mizan, ya kan? Surat apa itu? Ar-Rahman ya. Dalam surat Ar-Rahman disebut. Allah meletakkan timbangan. Di situ manusia akan ditimbang amalnya, HD gorengnya ditimbang. Kemudian wa yuhasibul khalqa wa yuhasibu lan bakal dihisab, wa yuhasibu lan bakal dihisab. Mudhari ya. Sapa al khalqu makhluk, ba'dhum sebagian makhluk, ba'dhum utawi sebagian makhluk iku yudkhilu dianjingaken, yudkhiluhum nganjingaken ing makhluk, maaf, al jannata ing surga bi fadlihi kelawan fadl Allah, kemurahane Allah. Maka kemudian makhluk-makhluk itu dihisab, ya kan? Dan sebagian dari makhluk masuk surga karena fadl Allah, wa ba'duhum dan sebagian yang lain, wa ba'duhum lan utawi sebagian ne makhluk iku yudkhiluhum dianjingaken sapa makhluk annara ing neraka bi adlihi kelawan keadilane Allah. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bakal membangkitkan kembali makhluk setelah kematiannya. Gitu. Kemudian setelah dibangkitkan dari alam kuburnya, bangkit hidup kembali ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya dikembalikan. Jasadnya mungkin ada yang utuh, sebagaimana ya akan dapat ditemukan kita di alam dunia hari ini, orang-orang yang menggali kubur, memindahkan kubur, menemukan misalnya mayat-mayat yang masih utuh, atau juga mayat-mayat yang kemudian sudah berantakan, tinggal tulang belulang dan tidak menentu urutannya. Ada dengkul ning kepala, kepala ning tengah-tengah dan lain sebagainya, sudah berantakan, kondisinya berantakan, akan dikembalikan utuh dan ditiupkan kembali, ruh ngumpul, ya kan, ngumpul. Itu diyakini seperti itu. Diyakini seperti itu. Kemudian manusia dihisab, amalnya dihisab, dihitung dengan detail. Maka disitulah kemudian manusia ketika ditanya yang menjawab bukan mulut lagi, ya kan? Mulut yang rewel di sana dikunci. Wa nakhtimu, ya kan? Dalam surat Yasin gimana? Afwahihim, ya kan? Wa nukallimuna aidihim wa arjulihim. Dan kami kunci mulut-mulutnya, mulut-mulut mereka, dan dibicarakan tangan dan kakinya. Kaki, tangan lah yang bicara, mulut tidak lagi bisa menjelaskan. Tangan itu apa saja pekerjaannya, amal bagusnya, mana-mana tangan, hasil karya tangannya. Kaki juga, langkah kakinya buat kemana aja, ya kan? Kemana aja, mana. Maka kemudian ada ya kan ulama, golongan ulama hakikiyun lah, ahli hakikat, itu menganjurkan ketika sholat itu pindah-pindah tempat. Jangan satu tempat. Sholat sunat misalnya tahiyatul masjid pinggir lawang, harus sunat ba'diyah atau qobliyah, qobliyahnya geser dikit, pindah, ya kan? Kok sholat fardhunya ngalih maning. Kok begitu salam, sholat ba'diyahnya geser lagi, ya kan, geser lagi. Kalau 4 rakaat 2 salamnya 2 tempat. Tujuannya apa? Untuk menjadi saksi di akhirat. Ketika tanya ke kaki kamu, ya kan, apa saja amalnya, ya kan? Jawab untuk sholat. Mana buktinya? Tanya aja bumi. Buminya ditanya, "Hai bumi, bagian mana yang telah dipakai sholat Siba ini?" Di Siba. Maka buminya itu pada ngacung kabeh, nyung. Malah tempatnya ake-ake bumi deh, kan? Bagian bumi yang menampakkan diri, ini saya tengah ditempati, ini saya ditempati. Sekalipun hanya sekali di tempat ini. Tapi lah masa enggon begitu sholat, ya kan, menang baik, ya kan? Sing ngacungnya kan siji bumi ini. Nah, kira-kira beda enggak pengakuan kesaksian dari satu tempat dengan banyak tempat nilainya? Beda ya? Beda. Maka di situ. Itu menurut sebagian ulama ahli hakikat, ya kan? Maka bilang para kiai, ya kan, para asatid, kalau sholat pindah-pindah, mamiti masuk depan pintu sholat sunat, melangkah sebaris sholat sunat maning, melangkah maning sholat sunat maning sampai tekan pengimaman. Kau balik Jumat juga begitu, mundur dari pengimaman sholat 2 rakaat, mundur sholat sampai tekan sendal, mundur sholat. Memperbanyak sholat, memperbanyak tempat sholat. Itu dalam rangka tadi ketika dihisab
Ada saksi yang mendukung bahwa kakinya itu buat sholat, tangannya itu buat sujud, gitu ya. Bukan malah buat sebaliknya, berbuat maksiat, ya kan. Buat ngoprek bae HP sing ora puguh, delenge film-film sing gak karuan, bodor-bodoran. Padahal di Android, di HP itu banyak yang bermanfaat kita lihat, ya kan. Ada banyak kuliah-kuliah gratis berbagai level, ya kan, mulai S1, S2, S3, ya kan, gratis jadi ditayangkan di berbagai kanal, ya. Dimanfaatkan, menambahi ilmu, menambahi kualitas. Salah satunya ya channel kita lah ini ya, untuk menambahi, setidak-tidaknya untuk mendokumentasi. Kalau sudah mukim di rumah lupa penjelasan ngarep ngaji kieu mangkane masyarakat yang jaluk, nah bisa dibuka sambil mendengarkan. Itu tujuannya, ya. Makhluk-makhluk itu juga sebagiannya akan masuk surga karena kemurahan Allah, fadl Allah, dan sebagian yang lain akan masuk neraka karena keadilan Allah. Masuk surga itu tidak bisa disebabkan oleh banyaknya ibadah makhluk. Kita banyak ibadah kemudian dapat menjadi sebab masuk surga. Tidak. Kenapa? Karena ibadah kita, gerak kita, diam kita, atau diam-diam bergerak, atau bergerak dalam diam, bisa beli. Sebab kan dua kata sing bertentangannya. Kalau bergerak ya tidak diam, kalau diam ya tidak bergerak. Ya kan? Itu semua yang menggerakkan Allah, ya kan? Napas, seembusan, mata, sekedipan, gerak satu gerakan, semua atas kudrat irodatnya Gusti Allah. Jadi bisanya ibadah juga karena digerakkan oleh Allah, ya kan. Meninggalkan ibadah itu justru karena kemalasan kita, ya kan, karena Allah menghendaki yang baik-baik kan. Kalau yang buruk-buruk tidak dikehendaki, maka ibadahnya kita, ya kan, la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak punya kemampuan untuk meninggalkan maksiat, ya kan. Dimanai suka begitu kan, la haula ora ana daya kanggo nyingkir saking maksiat, tidak punya kemampuan untuk menghindar dari maksiat. Wala quwata, lan ora ana kekuatan kanggo nglakoni taat ibadah illa billahi, angin kelawan pitulung Allah. Terhindar dari maksiat, bisa melaksanakan taat, semua itu karena kehendak Allah. Maka kalau yang digerakkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, kemudian menjadi sebab masuk surga, lamun hitung-hitungan jare Allah enak baik kok. Ibadah-ibadah nang nyong, digerak-gerak nang nyong, diberi kemampuan nang nyong, aya nunggu andelan karena getol ibadah pengen surga di nyong, enak teman. Ya kan begitu. Maka masuk surga itu disebabkan oleh murahe Allah, kemurahannya Gusti Allah, disebut fadlullah. Tong maksudnya apa? Supaya jangan jadi andalan. Meski kita tukang taat, mesti kita tukang ibadah, mesti kita tukang apalagi? Getol misalnya dikiran, wiridan, jangan punya anggapan bahwa ibadahku, dikirku, getolku adalah dalam rangka meraih surga-Nya Allah. Jangan. Tetapi fadl Allah. Juga dalam rangka menghindari anggapan wong-wong sing maksiat, tukang maksiat langsung menunjuk misalnya calon neraka. Jangan, ya kan? Karena masuk surga itu kewenangannya Allah, fadlnya Allah, bisa saja diberikan kepada siapa saja. Itu kan ya, dari sisi pandangan ini kajian ini iman, kajian iman. Adapun lamun jere kajian fikih mah ya ora pati-pati mengerjakan ya karena ada target yang diharapkan, kan begitu ya. Ya kan, mengerjakan fardu maka mendapatkan pahala. Mengerjakan sunnah juga mendapatkan pahala. Meninggalkan fardu dapat siksa, adab. Maka ada pengerjaan, ada reward yang didapat, yaitu pahala. Oke, ning bab keimanan tentu itu semua atas kehendak Allah. Ya. Kemudian sebagian yang lain, manusia itu akan masuk neraka dengan keadilan Allah. Allah itu dikenal memiliki sifat dan wajib melekat kepadanya adalah sifat adil. Adil itu apa? Adil itu apa? Sesuai dengan
haknya. Orang getol ibadah ya dapat pahala, orang getol maksiat ya dapat dosa. Surga itu untuk orang yang banyak pahalanya, ya kan? Yang ibadah. Neraka itu untuk orang yang banyak dosanya. Nah, ketika ditimbang keadilannya Allah, koma ake banget dorakan. Nerakalah. Surga mah bisa saja orang banyak maksiatnya, banyak dorakanya, banyak berdosanya, tetapi karena Allah memiliki sifat Rahman Rahim, memiliki sifat Ghafurur Rahim, tiba-tiba ya kan mengampuni, tiba-tiba menghadiahkan surga. Bisa baik. Bisa baik. Di situ kita tidak boleh putus asa terhadap rahmatnya Allah, walaupun kita sedang melaksanakan banyak kesalahan dan dosa. Kan fadl Allah mungkin Allah berikan ketika Allah kehendaki. Tapi nih, lamun ngudag ketentuan sing pokok wajib karo yang mustahil, ini bab iman ya, wajib dan mustahil, maka ke sifat mungkinnya Allah, bukan mungkin, padol itu kaitannya kalau sifat mungkin. Mungkin saja Allah memaafkan orang yang berdosa. Mungkin saja Allah benci terhadap orang yang beribadah. Mungkin. Tapi mungkinnya kiye Gusti Allah mustahil diberikan kepada yang bertentangan dengan kehendaknya. Nah, maka anak-anaknya sifat wajib, anak sifat mustahil, anak sifat jaiz, ya kan? Kejaizannya Allah, ya kan? Kemungkinannya tipis untuk diberikan kepada orang yang melakukan kemustahilan. Kayak misalnya kemungkinan diijabah doa, nggon doa nasibah arep gawa mobil numpak mobil yang setir, arep ning Subang, sibane kaweruhan ora bisa nyetir, ditongakna benang kiai. Mudah-mudahan siba tekang Subang bolak-balik maneh pungangan selamat, diijabah moal kira-kira doan. Kemungkinan diijabahnya jauh. Karena apa? Sibane ora bisa nyetir. Pun gawa dewe kon selamat kira. Nang doa doang kon selamat. Ya. Harus didukung nang punya kemampuan. Mampu nyetir, wis biasa piawai, baru didoakan sing selamat jang bolak-balik. Cuma donga doang sing selamat jang. Ya. Nah, orang bisa nyetir orang apa? Nah, itu kira-kira kayak gitu pendekatannya. Kira-kira begitu. Udah. Intinya kesimpulannya tentang iman kepada yaumul akhir adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali makhluk-makhluk Allah yang sudah mati dan kemudian ditempatkan di pelataran kiamat. Di sana ada mizan, ada hisab. Ada mizan, ada hisab. Dari hasil mizan timbangan amal, dari hasil hisab perhitungan amal, termasuk penyerahan buku amalnya akan dihitung itu, diperiksa itu, karena setelah menerima catatan amal, ya kan? Catatan amal kan dihitung, maka kemudian manusia itu terbelah menjadi dua, sebagian masuk surga karena fadl Allah, kemurahan Allah, sebagian yang lain masuk neraka karena keadilan Allah. Maka ya kan para sufi selalu berdoa yang diminta itu fadl Allah. Ya kan tidak meminta keadilan Gusti Allah, keberpihakan Allah kepada kita. Allah ridho bae nyong. Bagian nyong ora menggawe apa-apa gak. Karena cintane kan ya. Biasanya kan kalian ketika suka terhadap sesuatu, bagian dia berbuat salah pun bagian be dihampura be ridho be, ya kan? Gitu. Maka berharaplah selalu fadl Allah. Ya kan? Kalau ingin ya Allah tegakkanlah keadilanmu, wah ya bahaya kita, ya kan? Ibadah kita nggak ada apa-apanya, jaluk keadilan Gusti Allah. Gusti nyoba sing cilik mula Islam, sing cilik mula muslim mukmin, ibadah tahajud, tegakkan keadilan untukku, aku berhak mendapat surga. Jadi Gusti Allah kok bisa sembayangi sing sapa, ya kan? Kok duit tenaga nih sing sapa? Kamu bisa makannya dari siapa? Rezeki dari Allah, hidup dari Allah, gerak dari Allah. Kok minta keadilan? Nah, gitu ya. Makanya kita selalu memohonkan kepada Allah, mintanya fadl Allah, Rahman Rahimnya ya Allah, ya kan? Kasih sayang Allah.
lamun disayangi Gusti Allah, dicintai Gusti Allah, ya sudah. Enak sekali, ya kan. Ya para wali, mentak para wali banyak, para ulama ya banyak mengejar makom wali itu karena pengen menjadi kekasih Allah. Kayak kalian yang udah punya pacar misalnya kan, ditabok nang pacarnya orang ngambek, ya. Padahal ketika tabok nang bature, males nabok. Diciwit nang tagone dilatot sampai bentol. Takone sakit enggak. Kalau merasa nikmat, disakiti pun merasa nikmat. Sing cengar-cengir siapa? Acara apa? Rasul. Unggal-unggal ya lagi siaran. Ya salah. Salah. Gitulah pendekatannya seperti itu. Anak ning wong tua atau wong tua ning anak. Sejelek apapun anaknya pasti disayang nang orang tuanya, ya kan? Dia aja nang batur terima mencah-mencah ya kan? Sakiti apalagi. Dicecek lagi bisa cilik mah anak udah orang ngerti ya kan. Wah dibiarkan kena tamu melayu-melayu. Itu kan karena sayangnya ya kan? Karena sayangnya. Nah, kalian kalau mau belajar ilmu sufi jadi para pakar sufi kudu pernah jatuh cinta dingin supaya merasakan kecintaan. Namun durung pernah jatuh cinta belajar sufi, belajar mencintai Allah, wah angel. Mentak normal ya, bahkan Jere Aisyah Al-Buni mengatakan cinta itu amanah. Cinta itu amanah, mencintai itu fitrah. Fitrah manusia mencintai yang lain. Ya kan, dicintai itu anugerah. Bagus sekali ya? Bagus. Sekalipun yang dimaksud di situ oleh Aisyah Al-Buni itu bukan cinta syahwat antar lawan jenis. Sing ujungnya hanya dilampias naning apa bagian tubuh terkecil manusia. Apa bagian terkecilnya? Ya lanang titit murun wadon totot. Gitu. Bukan ya kan. Bukan. Bab cinta ke dibagi-bagi macam-macam. Ning binatang pun bisa cinta, bisa senang, bisa suka ya kan. Ning orang tua ya cinta, tetangga cinta. Itu cinta syahwat yang dimaksud bukan itu. Ya kan? So kadang-kadang orang sempit memahami tentang mahabbah atau cinta. Soal ngomong cinta antara ini ke lamun wong lanang, antara ini wadon, lamun wong wadon, antara ini wong lanang. Padahal Sayyidina Umar misalnya contohnya ya kan, Khulafaur Rasyidin keberapa Umar? Abu Bakar, Umar ya. Kedua ya. Nah Umar dalam makalah pernah mengatakan kayak mau bahwa orang beragama itu bisa dengan 3 jalan. Yang paling cepat itu dengan 3 jalan orang beragama menuju usul kepada Allah. Yang pertama dengan cara jalan cinta, mahabbah kepada Allah. Wis ketika wis cinta kepada Allah mah wis pokoknya mah segalanya dilupakan, wis aturan-aturan diabaikan. Pokoknya mah demen, arep udan, arep angin, arep apa pengen ketemu terus. Banyak nyamuk kayak banyak laron kayak banyak lembing kayak pengennya berdua-duaan terus ya kan? Karena cinta, orang peduli nang tantangan, nang rintangan, nang hambatan, bahkan penderitaan. Semua terasa indah sekalipun hal-hal yang bersifat membahayakan, semua indah karena bersama kekasihnya. Nah, beragama lewat cinta. Cinta. Atau jalan yang kedua lewat khauf, lewat rasa takut. Wedi disiksa nang Gusti Allah, wedi dipanglo nang Gusti Allah, takut disalahkan oleh Allah, takut nerakanya Allah, takut adab Allah, takut. Ya kan, itu jalan yang kedua. Ya kan, ini biasanya tasaddud dalam ibadahnya. Udah ada kayak banget ibadah, wis kelalen dunia mah diabaikan. Menganggapnya orang usaha, orang duduk ibadah, menganggapnya bukan ibadah. Oh, ibadah bae salat morning tahajud morning wirid morning salat morning tahajud morning wirid morning. Anak rabi mah diabaikan, nganggapnya itu anak rabi, ngurus anak rabi itu ibadah. Padahal itu juga ibadah kan? Ibadah. Nah, itu lewat jalan khauf. Terakhir jalan roja, pengharapan. Jalan pengharapan, ngarep-ngarepe rahmate Gusti Allah, padole Gusti Allah, kasih sayangnya Gusti Allah. Mengharap terus. Gusti Allah tidak putus mengharap. Ketiga-tiganya boleh dilakukan. Kalian mau pilih yang mana? Salah satunya atau ketiga-tiganya sekaligus. Dari Sayyidina Umar begitu. Dari Sayyidina Umar begitu. Dan banyak para ulama kemudian menjalankan ada yang masing-masing. Jalan cinta doang, jalan hope doang, atau jalan roja doang. Tapi Al-Ghazali menganjurkan minimal 2 antara hauf dan roja. Waktu masih jag-jag seperti sekarang masih muda, hauf, takut ibadahku gue diterima,
bener beli jere pikihe, ya kan? Wudunya bener enggak, ya kan? Air yang digunakannya halal tidak, ya kan? Cara haub, nyongkar banyu wudu. Pertama banyu wudu alat yang digunakan namanya air, ya kan? Airnya didapat dengan cara halal enggak? Dipertanyakan haub, takut menggunakan air yang bukan haknya. Hati-hati banget, buah-buah ke banyu ke oleh nyolong, batur mau ngumpul na buah. Buah-buah ke banyu ke untuk 10 orang, ngapa harus habis buat aku sendiri? Nah, anak sikap akhirnya mana terbentuk karakter hemat, dabok tolim, kebutuhannya seember, menghabiskan 10 ember, dolim ada hak orang lain yang terambil. Hati-hati sekali. Mandinya juga begitu, wudu mandi, ya kan? Terus salate, syarat wudunya seperti apa? Rukun wudunya seperti apa? Fardu, rukun atau fardu. Ketika mau sholat pun demikian, pakaian yang dipakainya suci tidak, halal tidak cara mendapatkannya, atau lamun pinjem ke mah minjemnya ridho beli sedih pinjemi. Nah itu cara haub. Jangan-jangan yang dipakai pinjemi ini tidak ridho, jangan-jangan ridhonya terpaksa karena aku senior dia junior, jadi nurut baik, kopiah menangar word terus. Nah itu haub namanya, takut tidak diterima, takut tidak sah. Detil, Pak. Waktu masih muda begitu. Ketika menjelang ajal menjemput, wis aki-aki wis lemah, baru mengharapkan roja. Ngarepe Gusti, mereka kayak mau. Ngarep-ngarep yang wis beli bisa apa-apa. Gitu duit beli bisa, kasa beli mampu, ngadeg wis beli bisa, dengkulnya lemes. Kecuali padul Gusti yang kunanti. Nah gitu ya. Tuh. Dilanjutkan. Kemudian berikutnya wa ta'taqida bi anna su'ala munkarin wa nakirin haqq. Bagian daripada iman kepada yaumil akhir, hari akhir adalah wa ta'taqida lan nekadaken sira bi anna su'ala munkarin kelawan setemene utawi patakonan munkar, pertanyaan munkar, nama malaikat ya munkar. Wa nakirin lan malaikat nakir iku hakun hak. Wa adabal qabri lan siksa kubur iku hakun hak. Bener. Wassirata lan jembatan siratal mustaqim wal mizana lan timbangan. Mau mizan yang dulu disebut ya. Itu hakun hak ada. Wal haudu dan haud balong pengawan balongnya Kanjeng Nabi, empang Kanjeng Nabi sing berisi bukan air saja tetapi air bening, air susu, air madu, ya bangsa minum-minuman yang sangat lezat, bahkan minuman arak pun ada. Kalau di dunia dilarang, nanti di akhirat boleh minum arak. Ya kan, entak nanti puas-puasin aja di akhirat kalau pengen minum arak. Mabok kening surga tentu mutahe moal cendol. Mutahe moal kangkung ya ning akhirat mabok. Ning akhirat haudun nabi ya kan, pengawane Kanjeng Nabi itu hakun hak. Terakhir wasyafaatu, syafaate Kanjeng Nabi hakun hak. Itu makna iman yang kedua dari mengimani hari akhir. Iman dengan keyakinan penuh bahwa sesungguhnya pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu benar. Malaikat munkar nakir tanya ning akhirat, ning kubur ya kan. Ketika wingi bapak mau meninggal set dikubur, dalam riwayat sing ngantere jere lunga 7 langkah, datanglah malaikat munkar nakir. Munkar nakir itu bukan personal sebenarnya mah ya kan. Kayak isun secara pribadi meyakini bukan satu saja, munkar satu wonge. Isine malaikat itu wong ya, malaikat itu cuma satu munkar. Nakir juga satu. Misalnya. Tapi bisa jadi ini nama organisasinya lah, nama departemennya munkar karo nakir. Anune anggotane akeh. Ya usih matine akeh lamun siji doang kepiyen, bingung murun. Kapan takone ya? Akeh pasukannya. Minhajut Tolibin karo Raudatut Tolibin misalnya ya kan, 2 lembaga pesantren, santrinnya akeh ya kan, atas namanya mah kue kan bisa si A, si B sampai si Z kan, premium. Nah,
Kayaknya yang lebih masuk akal, yang lebih rasional begitu, nama kelompok, nama lembaga atau nama kesatuan. Banser, ya kan. Misalnya kan isinya apa Banser? Siji akeh. Ribuan, katanya 6 juta tapi rasa Indonesia. Kalau perang menang kudune wis 6 juta mah. Namun wanian soten. Ayo Banser tibang kon nyabrang kali doang kagak teter ngompol. Nyabrang ning kali nganggo tambang, nganggo grandulan. Gerajak ke uyuh ngompol. Nakut. Insyaallah lah Banser-Banser kita tidak begitu ya, berani-berani. Kor pernah latihan soalnya ning Minhajul Talibin ya kan, sekitar 200 orang di Klatsar Banser Januari nanti. Nah kan. Supaya kok dilatih sing bener sing wanian. Tung Banser ayo nyebut pasukan berani mati karena udan becir kabeh Melayu. Berani mati takut hujan. Daya pertanyaan malaikat munkar wa nakir itu hak. Kemudian baru-baru ini sempat berkembang ya kan soal pertanyaan malaikat munkar dan nakir di kubur. Kan ada dalam dialog, kamu percaya enggak kalau di kubur nanti ditanya oleh malaikat munkar wa nakir? Percaya. Ya kan? Percaya. Pertanyaannya seperti apa? Man rabbuka wa man nabiyuka? Kalau begitu kamu nganggap Allah bodoh dong. Ya kan? Kenapa Allah kan katanya serba alimun, ya kan, zat yang maha mengetahui. Kenapa pengen mengetahui makhluknya saja ketika mati harus nyuluh munkar wa nakir dan nanya lagi siapa Tuhannya? Ya kan misalnya wong takon kayak kue. Ya kan? Sengaja mancing-mancing kan, mancing-mancing keributan, mancing-mancing emosi. Ya kan? Maka kita ya wajib meluruskan, menjawab. Yang dimaksud pertanyaan di situ bukan pertanyaan orang yang nggak tahu. Kayak santri takoning kiyaine, kayak murid takoning gurune, pertanyaannya bukan pertanyaan karena nggak tahu, tapi ibarat pertanyaan polisi meriksa ning terdakwane ning wong sing apa rane tersangka, meriksa itu bukan bertanya karena tidak tahu, tidak ya, diperiksa, mencocokkan, periksa. Ya kalau pertanyaan ini karena dihubungannya bahwa setiap bertanya itu menandakan orang yang tidak tahu, itu salah besar. Orang yang bertanya itu sesungguhnya dia udah tahu. Kenapa bertanya udah tahu-tahu? Karena untuk meyakinkan apa yang dia tahu. Mesti ragu. Contohnya kalian ketika suruh bertanya nggak berani bertanya karena nggak punya modal pertanyaan. Dia orang weruh, apa ke bab kie? Ya, jujur ya begitu ya. Ya, orang yang banyak tahu akan banyak tanya. Kemudian banyak berpikir. Makanya untuk banyak berpikir itu diawali harus dengan banyak tanya. Untuk dapat banyak tanya itu harus banyak baca dulu. Ya kan, karena teori keilmuan itu berawal dari burhan. Burhan itu tekstual, belum tek-tek. Manusia juga dalam bentuk tek sebenarnya. Karena tek itu huruf itu kan gambar ya, simbol ya. Huruf A simbolnya kayak kie. B begitu ya kan. Apa rene? Pitur ta apa rene? Dalam bahasa nema aplikasi nema ya kan, gambar-gambar, teks disusun jadi kalimat, jadi kata jadi kalimat. Ketika isi teks kalimat-kalimat itu bermuatan informasi tentang keilmuan, maka disebut itu pengetahuan. Akan dibaca dulu, baca, ya kan, yang ragu pemahamannya dipertanyakan, kemudian otak bisa mikir, oke, masukan. Oh, baca dari gini, baca dari itu, dengerin dari YouTube, dengerin dari obrolan dengan teman, dengerin dari nasihat-nasihat guru, tampung kabeh ning otak. Baru ketika punya banyak bahan di otaknya, dia mampu berpikir. Dia sing bener sing sesuai karo selera kita. Nah, dari berpikir itu kemudian menjadi paham. Ya, wis paham masuk ning akal, dari otak ke akal, dari akal kemudian turun ke hati. Hati dalam bahasa Arab kolbun ya, diartikan kolbun. Kolbun itu sebuah nama dari bagian tubuh kita, ya kan. Jadi hadis kan kayak kue innalil jasadi mudghah, ya kan. Ida soluhal jasad kulluh, ida fasadil jasad kulluh, ya kan. Sesungguhnya dalam jasad kita itu ada segumpal daging, ya kan. Yang apabila ia bagus maka baguslah seluruh tubuh kita, dan apabila dia jelek jeleklah seluruh tubuh kita. Ala wa iyal qalbu. Ingatlah bahwa gumpalan daging itu bernama kolbun, bukan kalbun, kol pakai kop. Namun kalbun anjing,
Arti kolbun, hati. Kita memaknainya dalam bahasa Indonesia hati. Hati. Hati itu kalau ditampakkan ya kan, misalnya di aparannya dialihkan contohnya misalnya kayak buah lah, mangga misalnya ya kan, hati gue seluruhnya. Tentu di dalam mangga itu ada bagian-bagiannya, paling luar ada kulit, ning jerone ana dagingnya yang bisa kita makan, di dalamnya lagi ada bijine ya kan, di dalam biji ada lagi biji, ana ya, ana ya, ana hati juga begitu, keseluruhan itu namanya kolbun hati, dagingnya namanya fuad, jerone kulit anune wijine arane lubun itu lebih dalam, hati bagian lebih dalam. Yang lebih dalam lagi yang paling tengah intinya arane asrar atau sirun asrar. Nah, gue mencapai ilmu makrifat billah ya kan, syariat hakikat makrifat kudu imane wis nyampe tekan sir. Kita kan sampai kolbun aja belum ya, baru tekang akal, tekang otak, karena informasinya baru ditangkap dengan telinga. Untuk mengucapkan pun penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh guru belum ketangkep ya, belum ketangkep, maka belum dapat berpikir mencari kekuatan-kekuatan burhani, tanda-tanda ya kan, burhani, kemudian bayani, dari situ tempatnya masuk di hati. Terakhir ketika tekang asror itu sudah irfani, wis mengenal Allah ma'rifah. Nah, yang kau kudune belajarnya ya engkau dasar-dasar imannya, usuluddinnya sudah kuat dulu. Ini pondasinya, ini kitab ini disebut namanya usuluddin. Apa arane pilar-pilar, tiang-tiang, pondasi-pondasinya agama. Iman, Islam, ihsan atau sunnah ya kan. Kuasa ini dingin. Dasar-dasar iman yang tadi disebutkan, iman kepada malaikat begini, iman kepada hari akhir begini. Kuasa secara teoritis kuasa ini dingin. Terus dicerna benar-benar oleh otak dipikiri pemahamannya, kemudian masukkan ke hati secara keseluruhan. Wis masuk hati, usahakan tekan lebih dalam lagi, masuk ke fuad. Wis masuk ke fuad, tekan lagi lebih dalam lagi, usahakan masuk ke dalam lub, ya kan, lub. Wis masuk lub, insya Allah dengan sendirinya akan masuk ke dalam namanya asrar. Lamun ning balong marane aparane kedung, bagian yang terdalamnya itu ya. Bagian terdalam dari jasad kita adalah hati. Di hati juga ternyata ada lapisan-lapisan yang maning. Maka perlu lama belajar. Ya kan? Perlu lama, perlu bimbingan guru mursyid yang baik. Nungtun. Sing nungtun ayo dituntun. Ibarat kayak domba, kita itu domba-domba. Atau bebek, itu kita bebek-bebek. Untuk bisa balik ke kandang, ya harus ada tukang ngangone. Ya, dikencar, di rawa, muka ning dima. Kudu butuh tukang ngangon sing bimbing arah mene digiring. Nah itulah guru mursyid yang giring supaya bisa kembali. Kita kan dari Allah ya, akan kembali ke Allah, butuh guru pembimbing. Kalian jangan bosan-bosan belajar sampai mati ya. Untung sampai tamat SMK, sampai S1 bisa orang belajar. Jangan, terus belajar. Cuma paling caranya yang berbeda. Kalau dulu belajarnya duduk di bangku, di kursi, dengerin guru. Mungkin kalau sudah tamat sekolah, ya belajarnya dengan metode yang berbeda. Terus, karena kehidupan itu adalah pembelajaran. Kemudian ada adabul qabri. Tadi tentang soal munkar wa nakir. Ya kan, secara riwayatnya sahih disebut oleh banyak hadis tentang man robuka, tentang ketuhanan. Ya tentu secara tekstual belum tentu kalimatnya man robuka, wa man nabiyuka, ya kan, wa ma kiblatuka, wa ma imamnuka. Tentu urut-urutannya enggak mesti seperti itu, ya kan, tapi tentang ketuhanan, tentang kiblat, tentang imam, tentang bahkan detailnya mana tentang pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut amaliyah kita sehari-hari akan ditanyakan, ya kan, di alam kubur. Kemudian adabul qabri hakun, bagi orang yang amalnya baik dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh dua malaikat Allah itu dijawab dengan benar dan dibenarkan, maka ia akan memperoleh nikmat kubur. Tapi yang tidak benar, salah, akan mendapat adab kubur. Adab kubur. Di kubur itu disiksa. Sudah ada.
adab. Bagi yang mendapatkan adab tentu di kubur gaus mulai tanda-tanda atau apa arane ihtisare atau bagian-bagian kecile dari siksa neraka sudah merasakan di kubur. Tapi bagi yang memang mendapatkan nikmat kubur, ya bagian kecil, ya kan minimal angin-angine bae mah, karo bau-bau mah surga sudah didapatkan di kubur ya kan. Tuh, nikmat kubur dan siksa kubur itu adalah bagian yang wajib diimani. Ini bagian-bagian ini banyak yang kemudian hari ini dipertanyakan ya kan, dipertanyakan oleh para YouTuber, ustadz-ustadz YouTuber, ya kan, ulama bukan ustadz, bukan ulama. Bukan kiai tapi ulama. Bapak yang ulama mah alumni Monaska sok jadi ulama jere. Gimana ya? Intermezzo lah. Ulama-ulama. Ustadz. Banyak dipersoalkan seperti pertanyaan Munkar wan Nakir. Bertanya tentang siksa kubur dan nikmat kubur.